Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di channel dakwah Lentera Ahlul Bait. Kami mengharapkan support dan partisipasi dari segenap ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala supaya channel Lentera Ahlul Bait ini selalu mengudara. Mari kita membahas khilafah atau kepemimpinan yang sah dalam agama Islam dan hak siapakah. Sebelum membahas itu perlu diketahui dulu. Khilafah atau kepemimpinan adalah pelaksana dari undang-undang atau syariat Islam melalui lisan para imam. Kenapa masalah khilafah atau kepemimpinan lebih penting dari seluruh masalah yang ada di syariat agama Islam itu sendiri? Sebab khilafah adalah sebuah hukumah atau pemerintahan yang menjaga syariat dan sebagai pelaksana seluruh syariat Islam yang murni. Sebagaimana telah terjadi peristiwa di Qadir Qum. Imamah atau khilafah yaitu yakin kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai imam yang sah sesuai nas setelah wafat Nabi. Dan apakah keyakinan ini masuk kategori usul atau furu'ad-din? Ulama ahlu sunnah mengatakan imamah bagian dari furu'uddin bukan usuluddin. Seorang ulama ahlu sunnah Abu Al-Fatah Al-Arusti di kitabnya Al-Fusul mengatakan, barang siapa yang mengingkari kepemimpinan Abu Bakar, maka dia kafir. Para ulama ahlul bait mengatakan, imamah bagian dari usul, tapi ada perbedaan dalam pemahamannya. Ada yang mengatakan usul mazhab dan usuluddin. Imam Khomeini dalam kitab At-Toharah mengatakan imamah bagian dari usul mazhab dan Ayatullah Syekh Tabrizi juga demikian. Adapun As-Soduk, Syekh Mufid dan Syekh Murtada, Sayyid Hui dan Alamah Al-Hili mengatakan khilafah atau imam bagian dari usuluddin. Jadi seandainya khilafah atau imamah atau kepemimpinan ini masuk dalam ranah usuluddin berarti sejajar dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian. Dan jika tidak meyakini keduanya, maka keluar dari agama Islam. Dan apakah yang tidak meyakini dengan kepemimpinan Ahlul Bait keluarga Nabi yaitu Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan bukan muslim? Atau tidak? Kata wali atau waliyun yang berhubungan dengan kajian. Kata wali yang memiliki arti penolong dalam ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 107. Jadi sebenarnya seperti ini juga ya bisa dikatakan. Jadi sebelum kita membahas ayat-ayat wilayah yang terdapat di dalam Al-Quran tadi, kita juga harus menggarisbawahi terlebih dahulu. Yaitu apa? Poin pertama, kita telaah dulu ayat wilayah tanpa kita bersandar pada riwayat-riwayat, tapi hanya pada ayat-ayat Al-Quran saja. Ayat-ayat Al-Quran dulu kita bahas. Nah, kalimat atau kata wali ya, itu harus diuraikan sehingga kita mendapat titik temu pemahaman atau arti yang jelas pada kata wali. Dalam surat Al-Isra ayat 33, kata wali dalam ayat ini berkaitan dengan wilayah syariat bahwa yang berhak melakukan kisos ialah bukan teman tapi walinya. Pewaris yang menjadi korban atau keluarga terdekat korban yang memutuskannya. Dan seterusnya, sebab itulah kata atau kalimat wali digunakan dengan arti yang berbeda-beda. Untuk membuka kunci kata wali yang diartikan sebagai pemimpin, kita terlebih dahulu harus membaca ayat tablik dan ayat ikmaluddin. Sebab ayat tablik dan ayat ikmaluddin yaitu agama telah aku sempurnakan. Dua ayat itu menjadi kunci pemahaman dalam memecahkan misteri ayat-ayat kepemimpinan. Surat Al-Maidah ayat ke-67 berkenaan ayat tablik. Lalu surat Al-Maidah ayat 3. Akan sebab kalau kita lihat sebagian ahli tafsir dari mazhab-mazhab yang ada, dan kalau kita telusuri arti atau kata wali itu terdapat 27 arti atau makna yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu tertulis di dalam Al-Quran. Bayangkan 27 arti. Dan kita juga harus pahami kata wali ini memiliki arti atau lafadz mustarok, yaitu mustarok itu sama dalam ilmu mantik atau dalam istilah logika, tapi dia berbeda secara makna atau arti. Seperti misalkan lafadz ain mata, ain itu artinya bisa mata air, bisa mata, penglihatan, bisa sesuatu atau benda dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi
Kita di sini harus melihat, kita tidak tahu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak kata wali dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Yang mana ayat yang berhubungan dengan kajian tentang khilafah atau kepemimpinan ini? Nah, itu harus digarisbawahi. Di sini ada perbedaan sebagai pembanding tentang kedua ayat tadi. Mereka mengatakan, ayat tablik diturunkan pada awal bid'ah bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertablik, tetapi diceritakan Nabi merasa takut dirinya terancam. Lalu Nabi enggan. Maka turunlah ayat tablik ini untuk menenangkan Nabi supaya tenang dan tidak merasa takut. Apakah mungkin Nabi takut hingga ditegur Allah Ta'ala? Dan apakah mungkin ayat ini diturunkan sebelum dimulainya dakwah Nabi atau di awal dakwah kepada kaum musyrikin? Dakwah rahasia. Imam Syafi'i sendiri di kitabnya Al-Juz 4 halaman 168 dengan tegas menolak pendapat ini. Dan ia menambahkan bahwa ayat pertama kali diturunkan surat Al-Alaq Iqra. Sekali lagi, dakwah Nabi secara rahasia dan terang-terangan tidak ada rasa takut kepada kaum musyrik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wujud manusia keimanan yang sempurna di antara makhluk di alam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan menyampaikan tugas sebagai Rasul dan Nabi sebab konsekuensinya jika tidak disampaikan. Maka sama dengan tidak menyampaikan tugasnya atau tabliknya tidak sempurna. Tanda dari pentingnya ayat ini. Ayat ini mengandung penjagaan Allah Ta'ala dari bahaya. Dari siapakah? Dari orang-orang yang dengki di sekelilingnya. Bukankah mayoritas di sekelilingnya para sahabat? Dan kandungan ayat ini telah memberikan sebuah taklif yang sangat penting, sehingga kehidupan Nabi menjadi taruhannya. Sebab akan ada reaksi serius dari umat, karena itulah Allah Ta'ala akan menjamin keselamatannya dari segala bahaya. Pesan apakah dari langit yang sangat pentingnya dalam ayat tablik ini, sehingga Nabi mendapat penjagaan khusus dan terang-terangan dari Allah Ta'ala? Dari bahaya apa? Masalah apakah sehingga wajib bagi Nabi menyampaikannya kepada umat? Apakah berkaitan dengan tugas risalah seluruh dakwahnya? Apa yang dimaksud Allah Ta'ala kepada Nabi sehingga di ayat tablik ada ancaman dan penjagaannya dari kelompok lain? Di sini Ana ingin menambahkan dari penjelasan yang tadi itu. Jadi paman Nabi Shallallahu Alaihi Abu Thalib pernah juga mengutus seorang untuk menjaga rumahnya dari ancaman kaum musyrikin. Tapi Nabi berkata apa? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi berkata pada pamannya, wahai paman, aku tidak perlu pada penjaga, bahwa yang menjagaku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dengan tegas menolak. Jadi apakah mungkin Nabi Shallallahu Alaihi takut selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga harus pamannya Nabi mengutus orang untuk menjaga, membentengi rumahnya? Tidak. Kan sudah jelas di ayat dikatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad dari siapa? Dari mereka yang ada di sekitarmu, yaitu di sekelilingmu. Itu bisa dirujuk dalam kitab-kitab ahli sunnah. Sudah jelas dalam kitab-kitab ahli sunnah seperti kitab Mu'jam Tabari Al-Kabir. Lihat di situ di dalam halaman 205 juz 11. Lihat juga kitab Suyuti di Durrul Mansur di juz kedua halaman 298, di Tirmizi di Sunan Tirmizi itu di juz keempat halaman 317, juga di Al-Hakim fil Mustadraknya itu lihat di halaman 313. Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah itu menegaskan, sudah jelas. Maka di kitab-kitab ahli sunnah itu mengatakan Nabi tidak punya rasa takut. Nah, ini adalah penghinaan yang dilakukan oleh mereka-mereka pada waktu itu. Nah, juga perlu digarisbawahi ya. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tentang wilayah atau tablik ini, ayat tentang tablik ini atau ayat tentang Ikmaluddin itu diturunkan gak jelas katanya. Gak mungkin Allah menurunkan sebuah ayat gak jelas di Madinah kah ataukah di Mekah.
Tidak ada istilahnya, tidak ada pendapat atau tidak ada bukti pendapat yang mengatakan kejelasan ayat itu namanya rojmun bil ghaib, orang yang ingin menghapus penafsiran tentang ayat tablik tersebut. Jadi kita perlu jadi kalau kita lihat bahwa pendapat yang memiliki kesamaan dengan pendapat mazhab Ahlul Bait yang mengatakan yaitu ayat tablik diturunkannya itu di akhir dari dakwahnya Nabi, diturunkan di akhir. Ayat ini diturunkan sekitar pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, yaitu kapan? Pada saat Hajatul Wada, perpisahan terakhir yang bernama Ghadir Hum. Itu udah jelas, itu ulama-ulama ahli sunnah meriwayatkannya, tapi banyak dari mereka yang tidak mau membicarakannya. Karena apa? Ini kasus khilafah, kepemimpinan yang sah. Banyak nanti mereka yang yang gugur. Apakah tugas penting itu berkaitan dengan sholat? Bukankah kaum muslim telah melaksanakan sholat selama 20 tahun bersama Nabi? Apakah berkaitan dengan puasa? Kita telah ketahui hukum wajib berpuasa telah diwajibkan setelah hijrah dan telah dilakukan selama 13 tahun berpuasa. Apakah berkaitan dengan jihad? Kita telah ketahui bahwa jihad telah disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Apakah berkaitan dengan haji? Jelas tidak dan tidak berkaitan. Jika demikian, ada perkara yang masih belum terpenuhi selama kurun waktu 23 tahun dakwah Nabi. Tugas Nabi ini sangat penting sekali hingga akan mengancam Nabi sebagai Rasul. Ada sebagian umat atau sahabat-sahabat Nabi yang akan menolak atau protes dengan keras, sehingga ada orang-orang yang sudah siap membunuh Nabi. Sedangkan kita ketahui kaum muslim tidak pernah menolak atau memprotes syariat-syariat yang telah diterapkan seperti sholat, puasa, haji, jihad, dan lain-lain. Jika demikian, di sini ada permasalahan politik yang berpotensi pada penolakan dan pengingkaran taklif terakhir ini, yaitu malasak khilafah kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib kelak setelah wafatnya Nabi. Ini juga perlu kita ketahui, masalah khilafah atau masalah kepemimpinan itu merupakan bagian dari tanggung jawab dan tugas atau perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Nah, jadi pada saat di Ghadir Hum itu penolakan ada, dan penolakan ada dari salah satu orang yang hadir di situ. Ketika itu orang itu bertanya, "Ya Allah, jika ini perintahnya memang datang benar darimu, itu tunjukkan buktinya." Lalu ditunjukkan oleh Allah dengan pada saat itu datang turun sebuah batu dari langit yang langsung mengenai kepalanya dan menewaskan orang itu seketika itu. Nah, itu salah satu bukti seseorang yang menolak itu, karena terbukti azab itu datang pada saat itu. Jadi yang lain tidak ada lagi yang berani untuk berkomentar, karena sudah jelas azab langsung datang, sehingga mereka pada takut mengurungkan diri untuk protes. Dan seperti itu. Nah, adapun masalah penolakan Yahudi dan kaum Nasoro itu nggak ada ancaman dari mereka, karena ayat sudah mengatakan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Orang kafir itu sudah nggak ada lagi di lingkungan saat itu, sudah keluar. Jadi itu perlu diketahui. Jadi masalah orang Yahudi dan Nasoro selesai sudah pada tahun ke-10 Hijrah. Kabilah-kabilah Yahudi telah diusir, seperti Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan termasuk juga orang Yahudi, kaum Yahudi yang ada di Khaybar. Seluruhnya itu yang tersebar di kawasan Jazirah Arab saat itu sudah lepas. Mereka sudah pergi dan sudah tidak ada lagi ancaman dari mereka. Dan maka itu, nah di sini ancaman yang datang itu bukan dari mereka, tapi dari umatnya Nabi atau sekeliling yang ada, atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi ini. Nah, itulah yang ditakutkan. Karena itu Allah akan menjaga langsung Nabi Muhammad dari mereka ini. Contohnya itu, yang ketika itu ada seseorang yang bertanya langsung ingin membuktikan kalau ini perintah datang darimu, ya Allah, ketika itu tidak ada lagi yang berani. Nah, ini adalah sebuah bukti
bahwa apa? Di sekeliling Nabi pada saat itu bukan berarti mereka diam, itu mereka menerima. Banyak dari mereka yang menolak, atau istilahnya kelak mereka akan menolaknya ketika Nabi sudah wafat. Nah, ini sudah jelas penolakan yang datang dari satu orang lalu diturunkan azab sebagai contoh buat mereka yang menolak, sudah jelas gitu, bahwa penolakan datang dari mereka-mereka yang menamakan atau mengatasnamakan mereka adalah sahabat Nabi, dan dari orang-orang muslim sendiri yang ada pada saat itu. Perlu diketahui ikhwan dan akhwat, bukan hanya penduduk Madinah saja yang ikut serta pada Haji Wada, haji perpisahan. Dan Ghadir Hum sebuah tempat yang berada di 4 persimpangan atau simpang 4. Arah utara menuju Madinah, arah ke timur menuju Irak, arah ke barat menuju Mesir, dan arah ke selatan menuju Yaman. Peristiwa Al-Qadir jatuh pada hari Kamis tahun ke-10 Hijrah, 10 hari setelah Idul Adha. Saat itu Nabi memerintahkan azan zuhur di tengah matahari yang terik sekali di Ghadir Hum itu. Tempat itu tidak ada kemah, tidak ada tumbuhan atau sesuatu yang dijadikan tempat berteduh, kecuali hanya kepala-kepala mereka ditutupi dengan kain sorbannya untuk berlindung dari sinar matahari. Setelah Nabi sholat, pundak 4 ekor onta dijadikan sebagai mimbar atau tempat pijakan Nabi agar umat secara keseluruhan melihat wajah mulia Nabi saat menyampaikan amanat atau wahyu terkahirnya. Nabi memulai dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan berlindung dari setan terkutuk dan memulai pidatonya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ad'ukum jami'an ila taqwa Allah. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.